Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Soli-Soli Siaga Tata? Bertemu lagi dengan Bu Rita di sini. Masih semangat? Tepuk pramuka. Insan takwa. Yes, Allahu Akbar. Harus tetap semangat ya Siaga Tata di rumah. Oke, baik, kita masih di SD Islam Insan Takwa, Pangkalan SD Islam Insan Takwa, Gudeg 1991-1992. Oke, sebelum kita memulai materi Siaga Tata hari ini, kita mau tepuk semangat dulu deh ya. Tepuk semangat biar semangat dulu ya. Yuk, kita bersama-sama. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Yes, yes. Yes, yes. We are the best, the best, the best. Yes. Allahu Akbar. Oke, mudah-mudahan dengan tetap bersemangatnya kita, insya Allah kita akan selalu sehat, menambah imun kita ya sayang ya di rumah semuanya. Nah, materi hari ini kita akan mengenal bermacam-macam penyakit menular. Oke, sebelum kita mengenal bermacam-macam penyakit menular, kita tahu dulu sih apa sih itu macam penyakit menular. Ya, penyakit menular adalah penyakit yang dapat ditularkan atau berpindah dari orang yang sakit ke orang yang sehat. Nah, penularan penyakit tersebut dapat terjadi baik melalui perantara maupun secara langsung. Yuk yang mau kita pelajari hari ini, Bu Rita akan kasih contoh hanya 10 saja ya. Padahal mah banyak sekali ya contoh-contoh penyakit menular, tapi yang mau Bu Rita bahas hari ini hanya 10 contoh saja. Yang pertama adalah influenza atau yang lebih umum dikenal dengan flu. Nah, penyakit flu ini penyakit menular yang paling umum diderita oleh orang-orang. Flu ini disebabkan oleh virus, namanya virus influenza. Nah, media penularannya itu melalui sistem pernafasan, juga melalui air ludah tuh. Jadi ketika kita ada yang bersin tuh kena melalui udara, kalau misalkan terhirup oleh kita akan terserang flu juga. Kemudian cara penanganannya, kita harus menjaga daya tahan tubuh supaya tidak mudah terserang virus. Seperti tadi, kita harus selalu gembira, sehat, makan makanan yang bergizi ya, supaya imun kita tetap kuat. Nah, boleh tuh dengan makan teratur, istirahat yang cukup, minum air putih, olahraga ya. Terus kita harus memiliki gaya hidup yang sehat. Kemudian yang berikutnya adalah TBC atau tuberkulosis. Tuberkulosis ini penyakit infeksi saluran pernafasan yang disebabkan oleh bakteri basil. Nah, media penularannya itu melalui pernafasan juga atau melalui udara. Kemudian cara penanganannya, cara mencegahnya, pertama kita harus mengurangi dengan kontak yang penderita TBC aktif. Kemudian kita harus menggunakan masker. Kita juga harus menghindari penggunaan barang pribadi orang yang penyakit TBC, misalkan gelas ya, kita minum dengan gelas yang bergantian, itu tidak boleh ya, ataupun yang lainnya. Kemudian kita juga harus penanganan berikutnya, pemberian vaksin BCG itu diberikan saat kita balita. Kemudian yang terakhir, menjaga pola hidup sehat. Yang berikutnya adalah muntaber. Muntaber adalah penyakit peradaban khusus yang disebabkan oleh virus, bakteri maupun parasit lain seperti jamur protozoa dan cacing. Oleh karena itu, muntaber juga dapat disebabkan oleh keracunan makanan atau minuman yang mengandung bakteri atau zat kimia tersebut ya. Kemudian cara penularannya itu melalui cairan dari mulut atau yang muntah ya, yang dibersihkannya tidak dengan baik. Kemudian melalui sisa kotoran yang menyebar di air yang digunakan. Kemudian cara pencegahannya, pertama kita harus menjaga makanan yang cukup dan seimbang. Kemudian menggunakan air bersih untuk kegiatan sehari-hari. Kemudian kita harus mencuci tangan secara teratur, yang terutama saat mau makan dan minum ya. Kemudian kita juga menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar, membuang tinja pada tempatnya. Ini maksudnya membuat tinja itu di suatu daerah tuh masih ada yang buang tinjanya tuh di sungai gitu ya, mereka tidak mempunyai WC ya. Jadi kita harus membuang tinja pada tempatnya dan membersihkannya dengan baik. Nah, kita yang terakhir mencuci seluruh bahan makanan sebelum dimasak. Juga membersihkan peralatan makan dan minum. Kemudian contoh yang keempat adalah
cacar air. Nah, cacar air adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus Varicella zoster. Nah, yang menimbulkan bintik kemerahan di kulit yang menggelembung maupun tidak atau melepuh dan terasa sangat gatal. Kemudian penularannya, kita secara langsung tuh berjabat tangan. Jika kita bersentuhan langsung gelembung-gelembung bintik yang pecah itu tersentuh dan kita akan tertular. Kemudian melalui udara, misalnya saat penderita cacar bernafas, bersin atau batuk dan terhirup udara ke kita juga dapat tertular. Kemudian melalui barang pribadi penderita seperti pakaian. Nah, cara mencegahnya melalui vaksin cacar air, menjaga kebersihan diri sendiri, pakaian dan lingkungan. Terus terakhir mengkonsumsi makanan bergizi serta menghindari sumber penularan cacar air. Yang kelima ada penyakit menular campak. Nah, campak ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus yang termasuk ke dalam golongan paramyxovirus. Nah, campak ini sangat menular ya. Biasanya gejalanya berupa naik suhu tubuh, batuk, nyeri tenggorokan, nyeri otot, hingga ruam pada kulit. Dan cara penyebarannya, penularannya itu melalui cairan ludah dari penderita ketika batuk ataupun bersin. Nah, cara mencegahnya kita melalui vaksin ketika masih balita ya. Kemudian yang ketujuh ada penyakit rabies. Penyakit rabies adalah penyakit yang menyerang sistem saraf pusat pada manusia maupun hewan berdarah panas. Nah, penyakit ini disebabkan oleh virus rabies dan ditularkan pada manusia melalui hewan seperti anjing, kucing, ataupun kera. Media penularannya melalui gigitan hewan atau terluka. Kemudian cara mencegahnya ya menghindari gigitan hewan. Kalau yang punya hewan di piaraan seperti kucing itu harus divaksin ya, supaya kita tidak terkena rabies. Kemudian yang ketujuh ada demam berdarah atau yang biasa kita ini DBD ya, demam berdarah dengue. Nah, demam berdarah dengue ini penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti betina ya. Gigitan nyamuk tuh hati-hati makanya ya. Nah, cara penularannya itu ditularkan melalui gigitan nyamuk betina Aedes aegypti ya. Cara mencegahnya kita menggunakan 3M+. M pertama apa? Kita harus menguras tempat air ya. Kemudian apalagi setelah menguras, menutup tempat-tempat air ya, penyimpanan air. Yang ketiga apa? Mengubur barang-barang bekas. Nah, plusnya itu kita menghindari gigitan nyamuk dengan cara apa? Misalnya kita di rumah, siapa yang tidur yang menggunakan kelambu? Ada enggak yang menggunakan kelambu? Boleh ya, menggunakan kelambu atau menggunakan obat nyamuk listrik, boleh ya, atau ada yang lainnya. Kita sebisa mungkin menghindari dari gigitan nyamuk. Yang kedelapan ada penyakit panu. Nah, panu ini sejenis penyakit kulit ya. Penyakit kulit ini juga penyakit menular. Biasanya dia bercak-bercak putih dan rasanya gatal. Nih, media penularannya bisa karena jamur di handuk lembab ataupun karena tidak menjaga kebersihan tubuh. Nah, tertular dari penderita penyakit panu lainnya. Nih, cara mencegahnya kita harus menjaga tubuh dengan cara mandi setiap hari ya, minimal sehari 2 kali. Kita juga menghindari pemakaian handuk secara bergantian. Dan kita juga harus menjemur handuk setelah dipakai supaya handuknya tidak lembab ya, supaya tidak tumbuh jamur di handuk kita. Terakhir, handuk juga harus dicuci minimal seminggu sekali. Kemudian yang kesembilan ada kolera. Penyakit kolera adalah penyakit infeksi saluran usus yang akut yang disebabkan oleh infeksi bakteri Vibrio atau bakteri Vibrio cholerae. Nah, ini masuk melalui saluran pencernaan ya bakteri itu. Nah, bakteri ini berkembang biak dan menyebar melalui kotoran manusia. Nah, makanan dan minuman yang tercemar bakteri juga dapat menjadikan media penularannya. Cara mencegahnya
Kita harus menjaga kebersihan air yang digunakan untuk sehari-hari ya, seperti air minum, mandi gitu ya. Terus kita harus menghindari masakan ikan atau kerang yang setengah matang ya. Terakhir, kita harus memisahkan barang pribadi dan tempat tidur penderita agar tidak mudah menular pada anggota keluarga yang lainnya. Nah, yang terakhir adalah penyakit polio. Nah, penyakit polio ini biasanya menyerang pada bagian otot dan saraf yang dapat mengakibatkan pelemahan otot yang bersifat permanen tuh pada gambar tuh ya, kakinya menjadi mengecil sebelah ya. Akhirnya karena ototnya tadi mengalami pelemahan, akhirnya mengalami kelumpuhan. Nah, media penularannya kontak langsung dengan penderita polio melalui ludah penderita polio. Virus yang masuk melalui mulut dan hidung. Kemudian kita bepergian ke daerah yang masih banyak terjadi polio dengan sistem daya tahan tubuh yang lemah. Nah, ketika kita daya tahan tubuhnya lemah, terus kita bepergian ke daerah yang masih banyak penderita penyakit polio, kita bisa terserang penyakit polio. Cara mencegahnya, kita diberikan vaksin ketika masih usia anak-anak. Nah, dari contoh tadi masih banyak sebenarnya ya contoh-contoh penyakit menular yang sedang kita alami saat ini di seluruh dunia juga. Penyakit apa, ada yang tahu? Ya betul, corona atau COVID-19 ya. Ini penyakit ini katanya masih belum ditemukan obatnya, tapi yakinlah setiap penyakit pasti ada obatnya ya kan, karena sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menurunkan penyakit melainkan juga menurunkan obatnya yang diketahui oleh orang-orang mengetahui dan tidak dimengerti oleh orang-orang yang tidak tahu, kecuali satu, yaitu kematian. Jadi semua penyakit itu ada obatnya kecuali penyakit kematian. Nah, semua penyakit itu ada obatnya. Apabila sesuai antara obat dan penyakitnya, maka penyakitnya akan sembuh dengan izin Allah ya. Jadi jangan khawatir, sebenarnya penyakit corona ini juga ada obatnya, cuma manusianya saja yang belum menemukannya ya. Apabila kan saat ini ada obat yang belum menyembuhkan suatu penyakit, bukan berarti penyakit tersebut tidak ada obatnya ya, tetapi karena ilmu pengetahuan manusia yang terbatas, yang belum mampu menemukan atau bisa mengungkap obat dari penyakit tersebut, karena memang ilmunya manusia sedikit dan ilmunya Allah yang tidak terbatas ya. Walaupun secanggih apapun ilmu kedokteran modern itu sangat amat kecil dibandingkan dengan ilmu Allah Ta'ala yang sangat luas, meliputi segala sesuatu. Jadi pesan Burita, tetap semangat beribadah kepada Allah, tentunya sholat 5 waktu ya. Kita tetap berbuat baik kepada sesama, bantu orang tua, kepada teman juga, jaga kesehatan juga, mandi minimal sehari 2 kali ya. Tetap di rumah, ketika akan keluar rumah menggunakan masker ya kan, tetap cuci tangan ya. Pastinya dong ya, kita kan umat Islam sehari sekali aja wudhu minimal sudah 5 kali sudah cuci tangan. Tapi kita harus tetap ya jaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi dan yang seimbang ya sayang ya. Oke, tetap semangat. Ini saja dari Burita materi kali ini yang harus diingat. Pokoknya setiap penyakit pasti ada obatnya kecuali penyakit kematian. Jadi jangan takut ya, kita harus gembira terus, harus sehat supaya kita sehat terus ya sayang ya. Ini saja, sekian dari Burita. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.